Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lutfi Kamila, Garnita Kartikasari, dan Adinda Putri Felicia. Di sini kami akan membahas materi tentang perencanaan karangan. Yang pertama ada pemilihan topik. Topik yang akan dibahas terlebih dahulu harus ditentukan. Topik tersebut diperoleh berdasarkan pengalaman, membaca, pengamatan, pendapat, sikap, dan tanggapan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan penulis dalam memilih topik berlaku untuk semua jenis karangan. Topik tersebut tidak boleh dangkal, yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil tulisannya. Maka dari itu, seorang penulis yang baik merupakan seorang pembaca yang baik pula. Karena di dalam menulis dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas agar hasil tulisannya dapat dimengerti oleh pembaca. Dalam memilih topik masalah ini, yang harus diperhatikan adalah 1. Topik dapat dikembangkan dan bermanfaat untuk dijadikan tulisan. 2. Topik menarik perhatian dan minat penulis. 3. Topik yang dipilih harus dikuasai dan tidak terlalu dianggap asing. Dan yang keempat, bahan untuk menulis makalah mudah diperoleh sesuai dengan topik yang diinginkan. B. Pembatasan topik. Pembatasan berarti mempersempit dan mengkhususkan lingkup pembicaraan. Karena topik yang terlalu luas, maka akan menghasilkan suatu tulisan yang dangkal. Tetapi topik yang terlalu sempit akan menghasilkan tulisan yang tidak jelas. Cara membatasi topik dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Tetapkan topik yang ingin digarap dalam kedudukan sentral. 2. Buatlah pertanyaan apakah masih dapat diperinci. Jika iya, buatlah rincian-rincian dari topik sentral tadi. Tetapkanlah apakah Anda mau memilih yang mana dari rincian tersebut. 4. Ajukanlah pertanyaan, apakah pilihan dari rincian pada langkah ketiga masih perlu dirinci lagi? Demikianlah dilakukan berulang-ulang sampai diperolehkan topik yang sangat khusus dan pantas untuk digarap. C. Bahan penulisan. Bahan tulisan didapat mulai dari hal yang ada di sekeliling kita yang mudah dicari dan dipahami oleh seorang penulis. Seorang penulis sebelum memulai menulis, ia terlebih dahulu mencari referensi dengan cara mengumpulkan bahan tulisan yang akurat, sehingga tercipta sebuah karya yang utuh. Menurut Ambari Dahlan, mengemukakan tentang langkah-langkah pengumpulan bahan tulisan yaitu A. Studi pustaka, B. Wawancara, C. Observasi dan penelitian lapangan. D. Sumber kepustakaan. Ada 3 jenis sumber kepustakaan yang perlu diketahui oleh peneliti, yaitu 1. Kepustakaan primer atau primary sources merupakan sumber informasi yang berupa karangan asli. Kepustakaan ini biasanya berupa penelitian orisinil, yaitu penelitian tentang aplikasi suatu teori baru ataupun penjelasan suatu ide dalam disiplin ilmu tertentu. 2. Kepustakaan sekunder atau secondary sources merupakan sumber rujukan yang menunjukkan keberadaan kepustakaan primer ataupun kepustakaan yang berisi informasi yang paling banyak dibutuhkan pemakai dan disajikan secara singkat. Yang ketiga ada kepustakaan tersier. Kepustakaan tersier merupakan ringkasan sumber sekunder antara lain A. Indeks dan abstrak, B. Bibliografi, C. Buku ajar atau buku teks, D. Direktori.